Ada sebuah perusahaan investasi, diam-diam menyuntik dana ke anak usahanya sebesar 13 miliar rupiah. Pertanyaannya, kenapa harus disuntik sekarang? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar bisnis mereka? Dan, apakah ini sinyal peluang, atau justru tanda waspada? Hari ini kita bakal bahas tuntas, dari fakta terbaru, strategi bisnis, siapa orang-orang di baliknya, sampai prospek ke depan. Langsung aja kita masuk. Bagian 1, kronologi suntikan modal 13 rupiah miliar. Per hari ini, kabar penting datang dari Grup Victoria. PT Victoria Investama Terbuka, atau yang dikenal dengan kode saham VICO, resmi menyuntikkan modal ke anak usahanya, PT Victoria Insurance Terbuka (VINS). Nilainya, sekitar 13 miliar rupiah. Suntikan ini dilakukan melalui skema yang disebut private placement atau dalam istilah formalnya, penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, PMTHMETD. Secara teknis, VINS menerbitkan 92.857.143 saham baru dengan harga Rp140 per saham. Dan seluruh saham ini diambil oleh VICO sebagai pemegang saham pengendali. Artinya, ini bukan investor baru, ini internal grup. Dan yang menarik, aksi ini sebenarnya sudah dilakukan pada tanggal 12 Desember tahun 2025, tanggal penerbitan saham. Tanggal 15 Desember tahun 2025, tanggal pencatatan di bursa. Namun dampaknya, baru mulai terasa sekarang di 2026. Bagian 2, kenapa harus suntik modal? Sekarang pertanyaan penting, kenapa VINS perlu disuntik modal? Jawabannya sederhana, tapi krusial. Karena industri asuransi itu sangat bergantung pada satu hal, modal dan kekuatan keuangan. Dana 13 miliar rupiah ini digunakan untuk modal kerja, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kemampuan menanggung risiko, dan yang paling penting, menaikkan rasio risk based capital (RBC). RBC ini adalah indikator kesehatan perusahaan asuransi. Semakin tinggi RBC semakin kuat perusahaan menanggung klaim. Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk memenuhi regulasi terbaru dari OJK. POJK No. 23 tahun 2023, yang mewajibkan perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum tertentu. Kalau tidak memenuhi, risikonya besar, pembatasan bisnis, bahkan bisa kena sanksi. Jadi, ini bukan sekadar strategi, tapi juga bentuk kepatuhan regulasi. Bagian 3, strategi Grup Victoria, internal funding. Menariknya, kenapa private placement ini hanya diberikan ke VICO? Kenapa tidak cari investor luar? Jawabannya ada di strategi grup. Manajemen menyebutkan bahwa transaksi ini dilakukan dengan pihak afiliasi karena sudah memahami kondisi bisnis VINS. Bisa dilakukan lebih cepat, dan lebih pasti tanpa risiko keterlambatan. Ini menunjukkan satu hal penting. Grup Victoria memilih jalur internal funding. Artinya, mereka percaya pada bisnis sendiri. Mereka ingin menjaga kontrol, dan tidak ingin dilusi dari investor eksternal. Setelah aksi ini, kepemilikan VICO di VINS bahkan meningkat menjadi sekitar 80,64%. Ini memperkuat posisi VICO sebagai pengendali penuh. Bagian 4, siapa di balik Grup Victoria? Manajemen dan track record. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilewatkan. Siapa sebenarnya orang di balik bisnis ini? Grup Victoria dikenal sebagai grup jasa keuangan yang cukup lama di Indonesia. Fokusnya, perbankan, Bank Victoria, sekuritas, asuransi VINS, pembiayaan. PT Victoria Investama Terbuka VICO adalah holding company. Sementara VINS bergerak di asuransi umum. Dari sisi manajemen, direksi dan komisaris di grup ini umumnya berasal dari latar belakang keuangan dan perbankan. Banyak yang sudah berpengalaman puluhan tahun di sektor finansial Indonesia. Contohnya, beberapa eksekutif pernah berkecimpung di industri perbankan nasional. Ada juga yang punya pengalaman di pasar modal dan asuransi. Track record-nya, grup ini termasuk tidak terlalu agresif ekspansi besar, tapi konsisten menjaga bisnis di sektor finansial. Strateginya cenderung stabil, konservatif, dan berbasis internal growth. Dan aksi private placement ini sangat mencerminkan karakter tersebut. Bagian 5, dampak dan prospek ke depan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Apa dampaknya ke depan? 1.
Dampak ke VINS. Dengan tambahan modal, kapasitas underwriting meningkat, bisa ambil polis lebih besar, RBC meningkat lebih sehat. Artinya, potensi pertumbuhan bisnis terbuka lebih lebar. 2. Dampak ke VICO. Menariknya, manajemen menyebut, aksi ini tidak berdampak material ke operasional VICO. Artinya, ini bukan beban, tapi investasi jangka panjang. 3. Dari sisi industri, industri asuransi Indonesia sedang mengalami fase pengetatan regulasi, konsolidasi pemain, kebutuhan modal besar, perusahaan yang tidak kuat modal, bisa tersingkir, dan langkah VINS ini menunjukkan, mereka sedang bersiap untuk bertahan dan bertumbuh. 4. Peluang ke depan, kalau dilihat lebih jauh, dengan dana ini ditempatkan ke deposito, obligasi, reksadana, artinya, ada tambahan income dari investasi. Jadi bukan cuma bisnis asuransi, tapi juga pengelolaan dana. Kesimpulan, jadi kalau kita rangkum, suntikan 13 miliar rupiah dari VICO ke VINS ini bukan sekadar transaksi biasa. Ini adalah strategi memperkuat bisnis, kepatuhan terhadap regulasi OJK, dan sinyal bahwa grup ini masih percaya pada pertumbuhan sektor asuransi. Tapi tetap, sebagai investor atau pengamat, kita harus melihat lebih dalam. Apakah pertumbuhan VINS bisa benar-benar meningkat? Atau ini hanya sekadar menjaga agar tetap aman? Karena di dunia finansial, yang terlihat kecil, seringkali menyimpan cerita besar. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, yang membedah berita jadi lebih dalam dan mudah dipahami. Jangan lupa, like, subscribe, dan share ke teman kamu yang juga tertarik dunia saham dan bisnis. Dan tulis di komentar, menurut kamu, VINS ini peluang, atau biasa saja? Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.